Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran IPS untuk kelas 8. Sebelumnya, materi yang kita bahas adalah mengenal negara-negara ASEAN dan kalian sudah mengerjakan clippingnya. Terima kasih kepada yang sudah mengerjakan clipping dari Ibu ya. Kemudian bagi yang belum, ditunggu ya. Kalau tidak ya kalian tidak akan mendapat nilai. Nah, oke. Kita lanjut saja langsung ke materi. Interaksi antar negara-negara ASEAN. Pengertian kerjasama antar negara adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Itu namanya kerjasama ya, atau interaksi. Kemudian faktor pendorong kerjasama yang pertama kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kemudian yang kedua kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Selain ada faktor pendorongnya dan ada juga faktor penghambat kerjasama. Apa saja? Yaitu perbedaan ideologi, konflik dan peperangan, kebijakan protektif tiap negara yang berbeda, perbedaan kepentingan tentu saja ya. Kemudian bentuk-bentuk kerjasamanya seperti apa? Bentuk kerjasamanya terdiri dari bidang sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Bidang sosial dan budaya di antaranya yaitu dilaksanakan oleh COSD, Committee on Social Development, antara lain menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, pembayaran upah yang wajar. Kemudian ada ATA, ASEAN Tourism Agreement ya. Kemudian ada SEA Games, yaitu pertandingan olahraga se-ASEAN ya, disebut SEA Games dan lain-lain. Kalian bisa lihat di buku sumbernya. Kemudian di bidang politik dan keamanan, menyepakati adanya ZOPAM, Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Kemudian penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan yang baru-baru ini diperbincangkan ya. Kemudian kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara, yaitu terorisme, narkoba, perdagangan manusia, dan lain-lain. Kemudian kerjasama di bidang hukum, migrasi, dan kekonsuleran, dan lain-lain. Kalian bisa lihat di buku sumbernya untuk lebih jelasnya lagi. Ibu tidak bisa memperincikan satu-satu di sini karena terlalu banyak ya. Kemudian kerjasama bidang pendidikan apa saja? Di antaranya ACT, Asian of Teacher Convention, jadi konferensi guru-guru se-ASEAN ya. Kemudian penawaran beasiswa pendidikan yang ditawarkan oleh masing-masing negara untuk mahasiswa dari negara yang lain, negara ASEAN yang lain ya. Kemudian negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di negara-negara ASEAN dan Jepang ya. Kemudian ada juga Olimpiade bidang pendidikan. Selanjutnya, pengaruh kerjasama antar negara ASEAN. Tentu saja ada pengaruhnya ya, diadakan kerjasama itu. Di bidang ekonomi apa saja pengaruhnya? Yaitu terbentuknya kerjasama MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, untuk bisa meningkatkan dan menyaingi negara Tiongkok atau Cina dan India dalam investasi asing. Ya, selain ASEAN itu di dunia juga kan ada Tiongkok dan India sebagai saingan ASEAN ya. Jadi ASEAN harus bisa bersaing dengan mereka. Kemudian di bidang sosial, negara-negara ASEAN mengimbau untuk menerima imigran sementara dari negara-negara ASEAN, misalnya manusia perahu dari Myanmar atas pertimbangan kemanusiaan. Jadi ketika ada konflik di suatu negara ASEAN, maka penduduk biasanya akan berpindah dari daerah konflik ke daerah yang damai ya. Nah, untuk itu maka negara-negara ASEAN yang tidak berkonflik harus bersedia menerima sementara pengungsi-pengungsi tersebut ya, dengan alasan kemanusiaan. Kemudian di bidang kebudayaan adanya festival budaya ASEAN, kemudian perkemahan budaya serumpun ASEAN, dan industri musik seperti halnya pertukaran musik dari Indonesia ke Malaysia misalkan ya, dari Malaysia ke Indonesia. Kemudian bidang politik, sengketa perbatasan wilayah, ada juga sengketa antar negara ASEAN, misalnya Indonesia dengan Malaysia pada waktu itu Sipadan dan Ligitan ya gitu. Kemudian pekerja migran,
pekerja kita banyak yang menjadi TKI di Malaysia misalkan gitu ya. Kemudian bidang pendidikan, ketimpangan pendidikan merupakan salah satu kendala terbesar negara-negara ASEAN ya. Jadi ada negara yang sudah maju seperti Singapura, Malaysia ya. Ada juga yang belum maju, berkembang seperti Indonesia. Jadi tingkat pendidikannya timpang ya antara Singapura dengan Indonesia. Kemudian secara khusus menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Upaya meningkatkan kerjasama ASEAN. Untuk meningkatkan kerjasama ASEAN diperlukan upaya-upaya. Yang pertama, ASEAN berkomitmen meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan hidup. ASEAN membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara anggotanya di berbagai bidang. Nah, itu dia materinya sampai di situ ya. Sekarang lanjut ke tugas pembelajarannya. Tugasnya dari Ibu adalah ungkapkan menurut pendapatmu apa yang akan terjadi jika tidak ada kerjasama antar negara ASEAN. Apa yang akan terjadi ya? Dan apa pula yang akan terjadi bila kerjasama antar negara ASEAN terus dikembangkan ya. Sekarang kan sudah bekerja sama tuh. Kalau sudah terus dikembangkan, apa yang akan terjadi selanjutnya ya gitu. Tuliskan jawabanmu di buku catatan IPS dan seperti biasa dikirimkan lewat Google Classroom-nya ya. Selamat bekerja ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.